Pemirsa, Edi Dimyati, warga Cibubur, Jakarta Timur, mendirikan Taman Baca Kampung Buku bagi warga sekitar rumahnya. Didirikan sejak tahun 2010 hingga kini Taman Baca tersebut masih tetap konsisten menyediakan ruang baca dan koleksi ribuan buku yang menarik untuk dikunjungi. Bermula dari kecintaannya pada buku, Edi Dimyati mendirikan Taman Baca Kampung Buku pada tahun 2010. Hingga sekarang, Kampung Buku masih hadir di tengah masyarakat dengan ribuan judul buku bacaan yang menarik dan bisa dibaca oleh masyarakat di sekitar kampung tersebut. Mendirikan Kampung Buku ini, Edi lalui dengan proses perjalanan yang tidak mudah. Ia pernah mengalami saung yang menjadi cikal bakal kampung buku, sepi pengunjung sampai ramai dikunjungi anak-anak. Tak hanya menjadi tempat membaca yang menarik, Edi juga memberikan ruang belajar secara gratis. Ia yakin dengan hadirnya Taman Baca Kampung Buku dapat bermanfaat bagi anak-anak di sekitar rumahnya di Bilangan, Cibubur, Jakarta Timur. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut kita telah terhubung langsung dengan Mas Edi Dimyati selaku penggagas dari Taman Baca ini. Selamat siang Mas Edi, Assalamualaikum, apa kabar Mas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Mas Andrew? Baik, luar biasa sekali kalau kita lihat dari tahun ke tahun ya, dari sejak tahun 2010 hingga sekarang 2023 sudah begitu panjang perjalanan Mas Edi untuk membangun Taman Baca ya. Ini boleh diceritakan Mas Edi, bagaimana atau hal apa yang membuat Mas Edi begitu mau memberikan waktu dan tenaga untuk meningkatkan literasi ya melalui Taman Baca ini yang Mas Edi gagas sendiri? Awalnya emang seneng ya dengan dengan buku ya dan aktivitas menulis gitu. Jadi pokoknya segala aktivitas itu pokoknya nggak jauh-jauh dari buku lah ya. Nah berawal sih dari buku-buku yang ada di rumah gitu. Semakin hari semakin banyak gitu ya buku-buku yang ada gitu. Terus alangkah baiknya kalau misalkan buku-buku yang ada di rumah tuh bisa juga diakses oleh orang banyak gitu. Karena selama ini kan kalau misalkan ditaruh di rumah aja, yang baca buku hanya sebatas keluarga gitu sama saudara-saudara. Nah awalnya pengen lebih bermanfaat lagi buku-buku itu agar informasinya tersampaikan lebih luas lagi gitu kepada anak-anak, kepada masyarakat. Nah, makanya tahun 2010 itu ya bulan Januari saya mendirikan Taman Baca yang bernama Kampung Buku. Jadi pengen banget buku-buku bacaan itu bisa dinikmati oleh orang yang lebih banyak lagi, Mas Andrew. Baik, jadi ada misi sosial ya yang ingin Mas Edi bawa, yaitu ingin memberikan ilmu dari buku-buku yang disiapkan atau disediakan oleh Mas Edi sendiri. Ini boleh dijelaskan Mas Edi, kira-kira buku-bukunya kan tadi ada ratusan ya di Taman Baca ini didapatkannya dari mana nih Mas Edi? Iya, 2010 itu jumlah bukunya masih sedikit ya. Ya kurang lebih 100 ya. Dulu tuh masih bingung gitu mau kemana mencarinya. Pun kalau misalkan mau membeli harus mengeluarkan uang gitu lebih banyak gitu. Jadi harus menyisihkan dari belanja dapur ya. Nah dari dulu tuh awal-awal bingung banget. Nah alhamdulillah dalam perjalanannya itu banyak ya yang untuk ngebantu ya, mulai dari pribadi-pribadi, dari 7 penerbit, dari instansi pemerintah, bahkan dari seseorang yang tidak dikenal gitu tiba-tiba mengirimkan buku. Nah, kalau dulu jumlahnya 100, sekarang udah bertambah tentunya ya. Tapi kebingungan itu masih tetap terjadi ya. Kalau dulu bingung kekurangan buku, nah sekarang tuh karena kelebihan buku gitu. Sekarang udah sekitar 4.500. Makanya setiap bulan juga kita selain menerima ya, kita juga mengirimkan ke taman. Jadi seluruh Indonesia kita udah dalam posisi sekarang memberi gitu, memberi lebih dulu kita ya. Nah sekarang banyak yang datang, kita berikan lagi ke taman baca yang baru berdiri atau ke taman baca yang koleksinya masih minim.
Hmm. Mas Andrew. Oke, baik. Jadi bukunya ini didapatkan dari relawan-relawan juga ya, selain dari Mas Edinya sendiri yang sempat membeli juga bahkan, tetapi dari relawan banyak yang memberi. Hingga kini bahkan buku yang diterima membludak dan tidak bisa ditampung sehingga diberikan lagi ya ke masyarakat luas luar biasa. Nah, Iya apa betul. perubahan yang sangat signifikan kalau di layar kaca kita bisa lihat di tayangan itu dulunya sebuah saung ya yang mungkin hanya bisa menampung paling belasan atau maksimal puluhan anak di sana. Nah, sekarang apa perubahan yang paling signifikan dari yang dulunya saung sekarang menjadi taman baca yang begitu nyaman untuk anak-anak? Iya, tentunya kalau dulu kan hanya saung 4 kali 3 meter ya, Mhm. jadi terbatas, koleksinya juga terbatas, sarana prasarana dalam hal alat-alat edukasinya gitu ya. Tapi kalau untuk jumlah anak-anak sih masih sama sih, dulu rame, sekarang juga rame, bahkan lebih rame lagi ya. Padahal sekarang udah ada gadget ya, tapi dengan kita memberikan anak-anak hiburan-hiburan, terus alat-alat permainan di sini, anak-anak lebih seneng gitu bermain di sini gitu. Hmm. Nah, perubahan yang signifikan selain dari fisik ya, fisik dari Taman Baca Kampung Buku itu sendiri, perubahan yang paling signifikan yang saya nggak bakalan lupa gitu ya. Apa tuh perubahannya tuh? Perubahan dari jiwa anak-anak gitu. Jadi anak-anak yang waktu itu 2010 masih SD, Hmm. nah sekarang kan udah lulus nih, udah kuliah, udah lulus gitu ya. Nah, pas waktu membuat penelitian ada sekitar 4 anak lah ya yang kuliah itu, jadi dia menulis skripsi atau penelitiannya itu tentang taman baca di mana mereka beraktivitas di sini Hmm. di Kampung Buku. Nah, itu sebuah sesuatu yang sangat membahagiakan dan suatu perubahan yang sangat signifikan dari apa yang dilakukan oleh Taman Baca Kampung Buku, Mas Endro. Oke, luar biasa. Jadi ada berbagai macam nilai positifnya ya, bahkan hal istimewanya yang tadi Mas Edi katakan bahwa anak yang dulunya belajar di saung, sekarang sudah mahasiswa dan membuat skripsinya, membuat tesisnya tentang taman baca yang kini sudah menjadi tempat yang aman untuk meningkatkan literasi, meningkatkan edukasi ya bagi anak-anak di sana, luar biasa sekali. Ini kan berarti ada kegiatan belajar mengajar juga ya di dalam taman baca ini ya. Berarti kan ada seorang guru atau beberapa guru juga yang mengajar di taman baca ini. Siapa saja Mas Edi yang menjadi guru di taman baca ini? Ya, jadi di Taman Baca Kampung Buku ini ada aktivitas pembelajaran ya dari hari Senin sampai Jumat. Hanya saja pembelajarannya itu kemasannya lebih nggak serius-serius amat ya. Kalau yang Hmm. serius-serius mah udah di sekolah ya. Nah, kalau yang di Taman Baca Kampung Buku belajar tapi lebih menggembirakan gitu. Biar Hmm. anak-anak mereka tuh kerasan gitu. Padahal di setelah aktivitas kegembiraan itu kita sisipi pelajaran-pelajaran edukasi yang ada di sekolah sebetulnya gitu. Nah, untuk yang jadi gurunya di sini ada beberapa relawan gitu ya. Terus mereka sukarela untuk mengajar di sini dan kami pun alhamdulillah tidak memberikan gaji sih gitu ya kepada mereka gitu. Ya mungkin feedbacknya dalam bentuk lain gitu. Jadi ada donatur yang memberikan ya sesuatu gitu ya, hadiah. Nah, nanti tersampaikan ke relawan-relawannya gitu, seperti itu. Jadi sepertinya dari 2010 sampai sekarang Alam udah bergerak gitu, Hmm. mendukung perjalanan dari Taman Baca Kampung Buku gitu. Oke, luar biasa. Jadi ada relawan yang tergerak ya dari warga sekitar, betul ya, untuk menjadi Ya, warga guru, sekitar. mengajarkan berbagai macam pelajaran di sini ya. Nah, untuk menjaga agar bisa konsisten, agar bisa komitmen dari tahun 2010 hingga tahun ini 2023, tentu harus ada banyak yang dikorbankan ya, harus ada melewati tantangan, hambatan, rintangan, dan lain sebagainya. Bagaimana proses Mas Edi untuk menjalani hal-hal tersebut agar Taman Baca ini tetap bisa bergerak memberikan ilmu bagi anak-anak di sekitar? Tapi ditahan dulu ya Mas, karena kita akan bahas usai jeda. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Mas Edi Dimyati, penggagas Kampung Buku di daerah Jakarta Timur. Mas Edi, sebelum ke pertanyaan saya di segmen sebelumnya, kami masih ingin mengetahui tentang kelas belajar mengajar. Tadi sudah ada banyak anak-anak yang memiliki perubahan ya, mulai dari pola pikirnya hingga pendidikannya. Nah, ini boleh dijelaskan lagi Mas, kira-kira sudah ada berapa banyak anak-anak yang belajar dan mungkin di sana benar-benar rutin ya menjadi seperti member tetap begitu di Taman Baca ini. Dan kira-kira dari kelas berapa sampai kelas berapa Mas yang paling sering hadir di Taman Baca ini? Jadi total yang belajar ya anak-anak di Taman Baca Kampung Buku itu ada sekitar 60 anak. 60 anak itu terbagi dari mereka anak-anak yang pra SD, belum sekolah SD ya, sama yang sekolah dasar. Nah, yang pra SD itu sangat mendominasi mereka belajar di sini, sekitar ada hampir 70% anak yang pra SD belajar di sini. Nah, sisanya anak-anak SD dari kelas 1 sampai kelas 6. Setiap hari, Senin sampai Jumat, terus dibagi 3 sesi sampai jam 4, dari jam 10 pagi sampai jam 4 tuh mereka belajar di sini gitu. Nah, ada satu cerita dari seorang ibu ya yang anaknya kebetulan belajar di sini. Anak itu belum sekolah SD, umurnya udah 8 tahun gitu kan. Waduh, luar biasa. Dia tuh belum bisa baca sama sekali ya. Di rumahnya tuh ibunya udah mengajarkan sedemikian rupa, terus anaknya itu apa ya lebih senang bermain gitu. Nah, karena dipertemukan dengan Taman Baca Kampung Buku, si anak yang umur 8 tahun yang belum sekolah dasar itu dia beraktivitas di sini, belajar di sini. Pengakuan dari si ibu belum lama ini ya, seminggu yang lalu saya ngobrol-ngobrol sama orang tua yang bersangkutan. Sebulan dia belajar di sini tuh udah bisa menulis dan membaca, alhamdulillah gitu. Ini luar biasa gitu. Dan itu saya juga nggak nyangka gitu, sangat signifikan banget gitu. Mungkin mereka si anak itu senang kali ya belajar di sini, mungkin karena gembira, senang sehingga menyerap ilmunya itu lebih enak gitu, lebih mudah gitu ya. Nah, itu salah satu contoh gitu ya, perubahan signifikan yang baru saja belum lama ini saya dapat cerita dari orang tuanya gitu. Yang lain perubahannya dari anak-anak tuh jadi lebih berani ya, yang awalnya tuh anak-anak tuh pemalu gitu ya. Apalagi kalau misalkan mau masuk ke taman baca itu mesti ngintip-ngintip dulu dari luar gitu ya. Nunggu disuruh untuk masuk gitu, diajak. Nah, dengan tadinya seperti itu, kemudian mereka beraktivitas di sini, ada perubahan gitu. Dari si anak itu jadi lebih berani gitu. Jadi ya udah langsung beraktivitas, langsung masuk ke sini, langsung mengambil buku, langsung membaca, langsung belajar gitu. Jadi si anak itu sekarang udah menganggap kampung buku itu sebagai rumah kedua gitu. Nah, itu yang saya rasakan gitu dan yang saya lihat perubahan-perubahannya di Taman Baca Kampung Buku selama ada pembelajaran di sini gitu. Oke, luar biasa. Jadi ada berbagai macam dampak positif ya yang dirasakan oleh anak-anak di sana. Nah, ini boleh diceritakan Mas Edi, bagaimana metode atau konsep pembelajarannya? Karena tadi ada juga yang mengatakan bahwa ini seperti menjadi rumah kedua ya, berarti anak-anak tuh begitu sangat nyaman belajar di sini. Apa sebetulnya konsep pembelajaran yang diadakan di Taman Baca ini, Mas Edi? Iya, jadi konsep pembelajarannya yang tadi saya katakan di segmen pertama ya. Jadi kalau yang serius-serius udah di sekolah, ya. Nah, sekarang yang di Taman Baca Kampung Buku itu yang main-mainnya lah, ya bergembira di sini gitu. Nah, di dalam kegembiraannya itu kita menyisipi nilai-nilai edukasi, menyisipi pelajaran-pelajaran sekolah sebetulnya ya, yang mereka sebenarnya sudah belajar di sekolah. Dan untuk mematangkannya kita sisipi di kegiatan-kegiatan kita di sini ya. Jadinya kita belajar di sini tuh dengan metode bermain, nggak hanya langsung to the point. Misalkan kalau belajar berhitung, tapi ada intronya dulu gitu. Kita melakukan aktivitas membuat karya,
terus kemudian bermain dengan permainan tradisional atau tebak-tebakan gitu, apapun pokoknya yang mereka membuat mereka itu nyaman. Jadi intinya metodenya itu yang paling utama, yang paling prioritas adalah pertama mendekatkan dulu emosi anak-anak itu dulu deh sebelum masuk ke belajar ya. Mhm. Jadi kalau misalkan anak-anak yang baru datang kan harus dekat dulu ya dengan kita, dengan relawan gitu ya, dengan kakak-kakak yang ada di sini gitu. Nah, setelah dekat emosinya Mhm. mereka kan sekarang menjadi teman kan. Jadi kita memposisikan diri menjadi teman tuh Mhm. bagi anak-anak tuh. Kalau udah dekat, udah seperti teman, emosinya udah connect gitu. Insya Allah apapun yang akan kita sampaikan Mhm. akan diserap dengan mudah gitu. Hmm. Andrew. Oke, baik. Jadi seperti bonding dulu ya, membangun frekuensi dengan anak, kemudian metode pembelajarannya juga lebih santai, lebih soft dengan metode belajar sambil bermain ya. Iya Mas Andrew. Oke. Ini luar biasa sekali kalau kita lihat aksi Mas Edi dengan teman-teman relawan guru di sana ya. Dari tahun 2010 hingga saat ini di tahun 2023 tetap bisa memberikan ruang belajar yang nyaman, yang aman juga untuk anak-anak di sana. Tapi untuk bisa menjaga konsistensi, menjaga komitmen kan nggak gampang Mas Edi. Harus ada harga yang dibayar ya. Uang, waktu, tenaga harus bisa kita berikan untuk taman baca ini. Nah, bagaimana cara Mas Edi agar bisa menjaga kampung buku ini, taman baca ini dari tahun ke tahun, terus bisa memberikan ilmu juga ya, memberikan edukasi, memberikan literasi yang begitu signifikan bagi anak-anak? Ya betul sekali Mas Andrew. Jadi konsistensi itu nggak mudah ternyata ya, dan semua orang pasti mengalami hal yang sama ya di bidang apapun gitu. Pun demikian, karena saya kan bukan manusia yang sempurna ya. Jadi pasang surut, terus spiritnya naik turun gitu kan. Ada masa-masa on fire, tapi ada masa-masa surut di bawah terpuruk gitu ya. Tapi sejak 2010 saya sih udah azami, udah punya janji bahwa sampai kapanpun taman baca ini kalau bisa jangan tutup gitu. Oke lah, misalkan aktivitas tidak banyak, aktivitas tidak semeriah gitu ya. Atau mungkin nggak ada sama sekali aktivitas gitu, aktivitas kegiatan di sini gitu. Tapi yang paling utama perpustakaan, buku-buku jangan sampai tutup. Itu Hmm. deh, itu dulu deh gitu ya. Nah, dalam perjalanannya tentunya spirit itu terbangun nggak hanya dari diri sendiri ya, justru dari orang lain banyaknya gitu. Jadi waktu pas perjalanan itu untuk agar konsisten gitu ya, saya selalu silaturahim ke teman-teman yang lain gitu ya. Nah, itu salah satu untuk apa ya, menjaga atau meninggikan lagi gitu, semangat itu gitu. Pun dengan kalau misalkan ada tamu yang datang, sebenarnya itu adalah amunisi juga buat saya untuk lebih semangat lagi gitu ya. Nah itu dari sisi semangat ya, untuk biar nggak turun gitu ya. Pelampiasan juga kalau misalkan saya lagi drop gitu, lagi nggak semangat, biasanya saya melampiaskannya itu agar tetap terjaga. Saya suka nyampul buku, jadi kalau saya nyampul buku jadi semangat lagi gitu. Terus kalau misalkan dari untuk operasional gitu ya, alhamdulillah walaupun nggak banyak adalah gitu ya, menyisihkan uang dari pendapatan saya gitu ya, walaupun nggak banyak-banyak banget gitu. Jadi intinya kegiatan yang ada di sini selain dari saya juga alhamdulillah ada juga yang membantu teman-teman gitu, walaupun nggak secara berkala ya, tapi mereka juga ikut membantu bagian dari kampung buku gitu, Hmm. support kampung buku gitu. Gitu Mas Andrew. Oke, luar biasa. Jadi dengan melihat para tamu atau anak-anak yang datang ke taman baca ini menjadi sebuah bensin ya, menjadi sebuah bahan Iya. bakar untuk Mas Edi tetap bisa menjaga taman baca ini agar bisa dinikmati oleh anak-anak di sana. Nah, ini apakah juga yang membuat Mas Edi atau apa sebetulnya hal yang membuat Mas Edi untuk mau terus memberikan ilmu, memberikan edukasi, memberikan literasi kepada anak-anak? Apakah pendidikan begitu sangat penting untuk generasi muda kita? Ya tentunya pastinya ya, pendidikan yang kita dapatkan entah dari sekolah atau dari tempat-tempat informal
atau dari keluarga ataupun dari titik-titik kegiatan di masyarakat gitu ya, pendidikan tentunya sangat penting gitu. Entah dari mana kita dapatkan gitu. Yang pasti dalam perjalanan ini kenapa saya tetap ya kalau boleh dikatakan alhamdulillah sampai detik ini tuh konsisten gitu. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan next ke depan gitu kekonsistenan itu tetap terjaga gitu ya. Nah, yang melatari sih saya emang senang baca, terus kedua emang senang nulis buku. Nah, kebetulan juga karena saya cinta buku, terus pengen anak-anak atau masyarakat itu lebih cinta lagi dengan buku, saya juga menulis. Ini ada tentang 29 gemar membaca gitu. Ada formulanya nih. Kebetulan saya abadikan di buku ini formula bagaimana agar anak-anak itu lebih dekat lagi dengan buku gitu. Nah itu dua, terus yang ketiga juga kenapa saya masih tetap melakukan aktivitas literasi sampai hari ini gitu. Ini yang tadi tuh yang saya ceritakan. Jadi kalau misalkan melihat anak-anak memanfaatkan bahan bacaan yang ada di sini atau melihat para orang tua ya yang memanfaatkan buku-buku yang ada di sini tuh udah ada kebahagiaan tersendiri gitu. Apalagi kita kampung buku juga nggak hanya sekedar menyediakan buku-buku di sini. Nah kami juga ada perpustakaan bergerak namanya Kargo Baca. Kargo Baca itu adalah sepeda perpustakaan yang mendekatkan buku-buku itu kepada masyarakat. Nah, jadi kita juga mendekatkan buku-buku tuh kemana-mana tuh lewat sepeda perpustakaan yang bernama Kargo Baca. Nah, terus yang keempat melihat perubahan-perubahan dari anak-anak yang berkegiatan di sini gitu. Nah, dari yang awal malu-malu jadi berani gitu ya. Terus yang awal-awal yang sedikit bicara terus banyak bertanya gitu kan. Nah, itu seneng banget tuh ngelihat seperti itu. Atau sampai yang tadinya anak-anak berkegiatan di sini dulu gitu ya, sekarang udah bekerja bahkan menuliskan bahan penelitian di sini gitu. Luar biasa sekali. Baik, kita harapkan anak-anak di sana bisa mendapatkan berbagai macam bekal ya dari ilmu Taman Baca ini untuk meraih mimpi dan cita-cita mereka di masa yang akan datang. Terima kasih Mas Edi telah berbagi inspirasi bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda melihat aksi sosial relawan Yayasan Buddha Seci yang membagikan ratusan paket sembako di Bandung, Jawa Barat. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.